Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Arifhanani, NIM 241101010025. Kelas A1 dari program studi pendidikan agama Islam dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada konten kali ini saya akan memaparkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berisi 4 materi. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama adalah tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi keduanya dalam perspektif. Pengertian nasionalisme dan identitas nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Faktor pembentukan identitas nasional. Terdapat 2 faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat ilmiah yang melekat pada bangsa itu sendiri, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Selanjutnya, implementasi nasional dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Setiap negara itu pasti memiliki identitas untuk melambangkan keagungan negaranya sendiri. Materi yang kedua yaitu tentang faktor penghambat dan pendorong serta implementasi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Maka integrasi nasional dapat disimpulkan sebagai tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, terus kurangnya toleransi antar golongan, terus yang terakhir adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan, terhadap ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Terus kemudian adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Terus kemudian upaya untuk mencapai proses integrasi nasional itu dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal ini dapat terwujud jika tercapai harmonisasi antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Implementasi integrasi nasional. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan keputusan kebijakan. Untuk mewujudkan integrasi nasional, itu diperlukan keadilan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen yang tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dan pengertian implementasi negara. Implementasi konstitusi di Indonesia itu dapat diartikan sebagai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dasar kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang mengimplementasikan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Pengertian hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara, baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara ini merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan pendidikan. Sedangkan kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi
oleh negara dalam melayani dan melindungi kepentingan rakyatnya. Kewajiban warga negara. Hak warga negara itu yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Terus kemudian yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Terus kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ini wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Terus kemudian wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Terus juga contohnya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terus hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban itu sifatnya timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. Terus kemudian yaitu implementasi hak kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban. Menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi terhadap setiap warga. Cukup sekian pemaparan materi dari materi 1 dan materi 4. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.